Generasi gue itu menunda pernikahan hal yang wajar. Nggak punya anak ketika menikah hal yang wajar. Milenial banget tuh ya. Iya. Hal apa ya, cuman punya anak satu doang aja tuh hal yang wajar juga gitu. Kalau gue pernah jalan berdua, sering lah jalan berdua sama Nina gitu. Selalu ditanyain kayak ibunya kemana gitu. I mean kayak, ya nyet gue bapaknya. Emang kenapa kalau misalnya gue jalan sama anak gue sendiri gitu. Itu emang anak lo dan lo tuh konsen pengen punya anak gitu. Anak yang minta dilahirkan. Ya emang lo pengen tahu gimana sih cara menjadi ayah yang kayak gitu-gitu. Halo teman Indonesia. Teman Indonesia, ketemu lagi ya. Nah, kita kali ini akan mengomentari nih ya kan apa yang sudah kemarin kita dapatkan nih ya, opini-opini, informasi dari Pak Adnan ya, Pak Adnan Fis ya. Seperti biasa di Menjadi Indonesia kita akan ada sesi komentari nih yang pagi hari ini atau hari ini kita kedatangan lagi Pak Holil dari Efek Rumah Kaca. Pak Holil apa kabar? Baik dong. Lagi ngerjain apa? Efek Rumah Kaca? Enggak, berlatih ini aja, berlatih fisik. Berarti fisik ya? Olahraga, ikut-ikut Olahraga. Oke. Satu lagi siapa Pak Coki? Kita kedatangan kali ini ada wanita loh hari ini. Iya, ini ada Bu Sherly dari Psikologi UI. Bu Sherly bisa diceritakan ininya dari Psikologi UI dan dengan sekarang sibuk dan fokusnya di mana? Ya, kalau sekarang ini ya biasalah. Kalau dosen kan ya tanggung jawab standarnya ngajar, penelitian, pengabdian, ngurusin bocah-bocah di kelompok riset kami. Kami ada kelompok riset Research of Community Mental Health Initiative alias ROCMI di Fakultas Psikologi. Terus research of biar teman Indonesia bisa lebih menangkap research of Community Mental Health Initiative. Iya. Kalau di Indonesia kan apa tuh ya, riset untuk komunitas kesehatan mental komunitas. Komunitas. Iya, Komunitas ya. Komunitasnya. Iya. Jadi bukan individunya ya, komunitas yang fokusnya ya. Jadi pendekatannya sebetulnya approach-nya komunitas, tetapi kan kalau kita bicara kesehatan mental itu kan memang milik individu demi individu di dalam komunitas. Cuman ya individu kan nggak sendirian ya. Betul. Ini bapak-bapak juga kan ngomongin tentang parenting, itu aja kan nggak mungkin individu itu cuman dia aja, pasti dipengaruhi juga sama komunitas. Ya dari keluarga nanti kemudian yang lebih luas lagi gitu lah. Iya. Nah, kita masuk ke topik aja Pak Coki. Iya. Jadi topik kita adalah kehadiran ayah. Iya. Kehadiran ayah. Jadi kalau kita tadi udah lihat ya, Bu Sherly, Pak Holil, Pak Adnan ya menceritakan ya bagaimana kehidupan dia membesarkan anak umur 3 tahun bernama Nina ya. Banyak temuan nih dari kita gitu ya untuk topik kita nih ya, terkait dengan kehadiran ayah saat ini. Yang menurut Pak Adnan itu di parenting milenial itu bare minimum katanya ya. Hal-hal yang sebenarnya bare minimum banget sebagai orang tua, tapi involvement si suaminya itu lebih gitu. Mungkin dibandingkan generasi kalian. Ya emang lo pengen tahu gimana sih cara menjadi ayah yang kayak gitu-gitu loh. Iya. Dan gue sih ngeliat kayak gitu ya, involvement seorang suami lebih aja sih untuk ngurusin si anak gitu. Mungkin itu dulu kali kita tanya apa pendapatnya Pak Holil, Bu Sherly bahwa ayah yang hadir di parenting sekarang itu minimum memang seperti itu. Memang itu sudah umum apa di sekeliling Bu Sherly dan Pak Holil gitu. Kalau di Gen X soalnya kita bahas nggak umum ya kayaknya ya. Dulu yang hadir ya ibu gitu ya. Sebetulnya itu berita baik gitu kan, artinya ada perubahan ke arah yang lebih banyak pelibatan ayah. Dari dulu tuh sebutan ilmiahnya mungkin kayak semacam pelibatan ayah, father involvement gitu. Nah, kalau di zaman parents yang milenial itu jadi populer, ini kan berarti ada sesuatu yang berbeda yang mereka lihat, mereka rasakan dari mungkin ya gabungan lah dari zaman mereka dibesarkan oleh generasi yang lebih di atasnya lagi. Yang tadi bapak-bapak ini bilang di generasi sebelumnya tuh nggak umum gitu ya, mungkin.
melihat seorang ayah itu segitu terlibatnya di dalam pengasuhan. Betul. Nah, tetapi bukan cuman itu, ada banyak juga pengaruh dari kalau saya bilang sih keterbukaan informasi. Jadi bahwa isu ayah itu harus terlibat itu udah lama. Udah banyak buktinya secara ilmiah, Oke. dampak positifnya itu udah banyak, dan juga dampak negatif dari kehilangan ayah, fatherless itu di dalam keluarga itu juga sudah sangat banyak. Tetapi mungkin tidak tersampaikan ya di generasi-generasi yang lalu Oke. karena informasinya nggak nyampe, susah. Yang sekarang dengan semua keterbukaan jadinya bagus kan. Yang lebih I see. muda-muda ini selain dapat pola asuh sendiri, mereka merasakan sendiri dampaknya, mereka bisa melihat oh ada alternatif. Jadi mereka mungkin ya minimal nih ya, kan mereka udah tahu kalau diperlakukan sama kayak bapak mereka ke mereka, hasilnya jadi kayak gue nih gitu. Sekarang mendingan saya coba yang baru deh, karena saya kayaknya pengen efeknya lebih baik buat anak saya. Ya, itu Iya. yang menurut saya jadinya berita yang baik dan pengaruh yang baik dari keterbukaan informasi sih. Wah, Sudah seberapa umum ya, Bu Shirley ya, Pola asuh seperti itu. iya, spesifik ayah yang hadir itu sudah berapa umum ya di parenting sekarang? Kalau di Pengetahuannya. kalau di anak Indonesia, di orang Indonesia yang tadi ya mungkin generasi milenial, berarti yang mungkin kelahiran 80-an gitu ya sampai 90-an Iya. pertengahan gitu, itu sebetulnya kalau dari yang saya observasi, terus juga kan saya juga praktek nih di RSUI gitu, Oke. praktek sebagai psikolog. Itu juga kan banyak pasien-pasien yang datangnya karena macam-macam tapi dari berbagai pasien itu kelihatan contoh ayah yang hadir itu sudah jauh lebih banyak. Jadi mungkin udah 50-50. Mungkin nggak yang semasif yang kita harapkan ya 90% itu, enggak juga, tapi 50-50. Jadi itu lumayan karena bisa kelihatan yang ibu-ibu ini jadi punya me time. Mereka jadi bisa main sama temennya. Jadi akan ada hari-hari di mana mereka nggak usah ngurus anak sama sekali. Terus mereka juga akan cerita suami-suami mereka pulang kerja itu mereka lah yang bertugas kalau masih sempat ngasih makan anak, tapi yang udah pasti biasanya pagi-pagi itu mandiin anak sebelum mereka pergi ke kantor. Itu tuh sudah jauh berbeda ya situasinya. Iya. Mungkin dari periode kehidupan 25 tahun, 30 tahun yang lalu gitu loh. Ini kalau hal ini kalau mau lebih spesifik ya, ini apakah lebih ke fenomena urban atau bisa di mana aja settingnya? Nah, ini kalau menurut saya intinya lebih banyak di urban memang, terus terang karena arus informasinya lebih banyak. banyak ya. Nah, Iya kalau sih. yang di daerah selain karena arus informasinya juga mungkin masih lebih terbatas, juga ada budaya-budaya mungkin budaya-budaya patriarkal yang masih lebih ini Iya. ya, lebih kenceng ya Betul. di ininya, di adaptasinya di dalam kehidupan gitu aja sih. Kalau yang di urban ini orang-orang tuh masih lebih mau gitu loh buat nyoba sesuatu yang baru. Iya. Mungkin ada sedikit faktor namanya urban ya, keren aja gitu juga ya, selain memang seneng gitu, keren aja gitu, bapak terlihat anak gitu ya. Betul. Nangkap kayak gitu. Pak Holil komentarnya gimana kok soal bapak-bapak kayaknya lebih hadir nih sekarang dibandingin generasi yang dulu gitu ya? Kalau gua ngelihat diri gua sih, karena emang belajar dari kalau waktu gua kecil gua berharap orang tua gua punya peran ini itu yang gua nggak dapet gitu misalnya. Oh ternyata orang tua gua standarnya kayak gini ya. Gua harusnya kalau gua diasuhnya kayak gini, misalnya contoh ya, orang tua gua mungkin lebih hangat, lebih membuka diri sehingga mungkin gue jadi nggak takut untuk cerita, gua nggak merasa peran ayah itu dingin lah ya. Zaman kita dulu nggak punya interaksi yang Formil gitu ya? Iya sangat formil. Jadi mungkin apa yang terjadi di orang tua gue pegawai negeri, apa yang terjadi di kantor mungkin juga struktur di kantor itu jadi kebawa sampai ke rumah. Jadi emang lebih kaku lah. Nah ketika gue punya anak, gue selain berbagai informasi yang juga berpengaruh buat gue, misalnya pada tahun 98 tiba-tiba akses ke informasi, ke buku dan lain-lain itu jauh lebih terbuka sehingga kita mau mencoba belajar sesuatu hal yang baru dan nggak merasa bahwa apa yang udah kita dapat itu sebuah
yang selalu nggak perlu kita pertanyakan ya. Jadi kita justru mempertanyakan Bukan sebuah pakem gitu ya. iya, jadi gua mempertanyakan sebenarnya kalau gua nanti jadi orang tua, gua yang nggak baik-baik itu yang harusnya gua harapkan gua dapet, coba gua kasih. Nah, ya dari situ ketika jadi mau membuka diri dan ngobrol sama ibunya anak gua, lalu ya udah kita emang perannya sama-sama. Ada peran yang benar-benar nggak bisa sama-sama, yaitu misalnya mengandung itu nggak bisa sama-sama, Ya. menyusui nggak bisa sama-sama. Selebihnya harusnya bisa sama-sama, bahkan untuk mengganti peran yang udah dilakukan oleh ibu, ya berarti harusnya kita ekstra lebih karena ada yang nggak bisa kita lakukan kan. Iya. Jadi ya kesadaran itu, ngobrol dan lain-lain itu jadi fondasi untuk kayak gue mau kalau mau ada perubahan, bagaimana mengasuh anak supaya bisa lebih baik dari jadinya gue gitu. Gue jadi gini mungkin bisa akan lebih baik kali ya kalau diasuhnya begini. Itu ya dicoba dari kita dua-duanya, ibu bapak membuka diri untuk gimana kira-kira kita bisa membagi waktu, meluangkan waktu dan lain-lain. Lalu ya udah ketika dijalanin ya gue nggak bisa ngelihat secara generasional apakah di era-era gua yang seumuran gitu ya banyak yang menerapkan hal yang sama apa enggak. Tapi kalau gua jadi sempat anak gua sekolah sempat di pre-K, sempat di Indonesia, terus kindergartennya di luar Indonesia, sempat di New York gitu ya. Di New York juga ternyata orang tua yang sehari-hari nganter tetap banyak perempuan sih ibunya. Walaupun kalau sekedar anter ke sekolah aja bapaknya iya, tapi jemput biasanya itu ibunya. Jadi waktu gua jemput anak gua merasa kayak we're not a normal family. Gitu kayak dia bahkan itu di Amerika ya. Iya, Jadi iya. Dan New kayak York lagi ada ya tapi dia merasa ini situasi yang dia hadapi, dia belum mempertanyakan apa itu normal itu sendiri juga sebenarnya. Iya. Jadi Dia sekedar membandingkan aja tapi ya. dia kayak ngebandingin kebetulan yang heavy sekolah belajar gitu ibunya. Jadi ya gue ada masa-masanya gue sekolah juga bareng-bareng sekolah. Tapi ketika ibunya ngambil doktoral, gue nggak. Jadi gue lebih banyak nemenin anak sekolah, belajar, nyiapin makanan dan lain-lain, nganter ke sekolah, jemput. Itu dia ngelihat sama sosok-sosok yang nganter teman-temannya itu mungkin kalau pagi bapaknya sekaligus ngantor gitu ya. Tapi pas pulang biasanya ibunya dan lain-lain. Itu dia udah mulai punya pemikiran keluarga gue kayak nggak Emang normal, beda aja ya. emang beda gitu. Tapi ya sebatas itu aja ya. Iya. Ya terus apa lagi ya Dia kira-kira? sempet nanya nggak bahwa kenapa sih kok kalau kita kayak gini, gue ngeliat teman-teman gue kan kadang anak suka gitu ya. Dia ngelihat sekelilingnya teman-teman gue dijemput ibunya, kok kalau gue dijemput bokap gitu. Dia sempet ngobrolin itu nggak atau nanya itu nggak ke lo dan Irma? Kayaknya sih sempat ya. Kayaknya sempat dalam artian nggak nanya, tapi dia udah bisa mengerti bahwa itu konsekuensi dari suatu hal yang kita sedang hadapi misalnya gitu. Oh karena ibu lagi sekolah, jadi yang ada waktu gua gitu ya. Akhirnya gua yang jemput. Lebih sering begitu. Iya, Tapi iya. kalau dilihat nih Pak Holil itu kan terjadi secara organik ya. Artinya memang karena kondisi. Iya. Nah, tapi kalau misalnya Tapi kan ada perubahan dari keinginan dari kita berdua yang ingin ada perubahan. Walaupun itu keinginan itu gue nggak tahu itu organik atau setting. I see. Di gue sama Iya, istri iya, gue iya. pengen agar kita jadi orang tua yang lebih baik. Mungkin itu organik ya. Lepas dari maksud gue gini Lil, kalau misalnya by design gitu ya, memang dari elunya pengen gua harus hadir nih. Itu kan beda tuh sama kayak kondisi akhirnya menyebabkan gua harus hadir. Iya. Nah ini nih, lu bisa dalam prosesnya, lu pernah nggak terjadi dalam diri lu,
gue memang harus hadir itu Di luar situasinya. di luar situasinya gitu ya. Situasinya Kalau yang tadi lu ceritain kan meminta kayak gitu ya. organically, ya gue harus mau nggak mau karena begini memang kondisinya harus menyebabkan ini harus terjadi begini gitu. Tapi secara by design, gue adalah bapak yang harus hadir sama ke anak gue. By intention lah By kali intention, ya. gitu ya. Emang lu niat, emang hadir aja di Enggak, luar situasinya menuntut gitu. Gue bisa kerja, terus oke. anak gue titipin ke orang bisa kan? Oh, Gue bisa kerja, oke. tapi gue nggak mau itu. Oke, ya. Gue memilih hidup miskin, tapi gue bisa. Tapi tetap gue kalau gue kerja mungkin gue bisa kaya. Iya, Gue iya, bisa, iya. gue bisa hire orang untuk ngurusin anak Betul, gue. betul. Tapi kan gue enggak. Pilihannya nggak itu Lil ya Enggak, gitu gue ya. enggak. Berarti memang memilih Berarti untuk memang bersama. memilih. Ya gue mencoba gitu. memaksimalkan apa yang gue anggap baik, tapi terus gue juga punya pertaruhan apa aja yang harus gue lakukan. Benar. Kondisi mendesak gue untuk begitu, tapi gue pengen gue punya parenting style yang beda dengan orang tua gue. Yes. Akhirnya ya udah gue memutuskan gue nggak kerja, gue ngurusin anak juga. Wah enggak gue bilang gue doang sih, istri gue juga. Iya, Kita iya, semua iya, juggling lah untuk bisa melakukan itu. Betul. Jadi Itu nggak pilihan hanya- yang gue ambil. Ya. Walaupun kita hidup pas-pasan, tapi bondingnya Lebih dan ya. itu nggak bisa digantikan karena kan dia umurnya naik terus. Benar. Gue nggak bisa, ntar gue kerja setelah gue punya uang, gue baru lu umurnya balik lagi 7 tahun lagi gitu. Nggak bisa, itu umurnya kan naik terus ya, Naik perubahan terus. dia Benar. berubah terus sehingga pengalaman yang gue dapatkan ketika interaksi dengan dia umur 7 tahun, umur 10 tahun itu beda kan, Yes. beda terus. Jadi Iya. ya gue by design, tapi juga organik. secara situasi memang begitu, tapi gue mengambil keputusan-keputusan yang gue anggap penting berdasarkan tekanan situasi, tapi kita ngobrol apa yang terbaik untuk menyikapi situasi inilah gitu. Iya. Ini ibaratnya kayak ini karakter yang tepat di situasi yang tepat. Tepat, gitu. iya, benar. Situasinya mencaratkan itu gitu kan, demands itu. Iya. Tapi memang dari Pak Holilnya juga memang niat pengen hadir. Padahal opsinya ada gitu ya. Opsinya mah ada. ada, mau pakai sitter misalnya gitu ya Lil ya, atau apa bisa, gitu ya ya. kalau Lil ya. Iya, Iya, tapi iya. pilihannya nggak diambil gitu. Nah, semakin hari ngelihat seperti sekarang gitu ya. Situasi setelah dia semakin gede, justru blessing in disguise-nya adalah keputusan yang gue ambil kayaknya tepat. Dalam artian Iya. kapan lagi bisa punya interaksi yang intens dengan anak, karena setelah dia nanti remaja mungkin dianya sendiri udah mulai kenal temen-temennya, Iya. jadi malah main sama temennya lebih banyak gitu ya. Iya. Itu Iya justru sih. malah Iya. kayak Itu alami aja kan ya. ya kan gue tapi nggak tahu Iya. bahwa ternyata masa dulu itu bagus buat ini segala macam. Gue nggak pernah Iya. nggak ada desain bahwa Iya. kalau nanti dia udah misalnya agak remaja itu justru semakin sulit. Gue nggak tahu. Gue cuma Iya. ya kayaknya pada saat itu yang oke lah gitu. Tapi pas dipikir-pikir sekarang kalau gue pun ada di rumah, dia juga butuh waktu sama temen-temennya lebih banyak. Jadi dia banyak di kamar juga. Iya. Itu jadi sebenarnya ya udah emang masanya begitu kan ya. Jadi ya udah Iya. gitu. Ini kalau kemarin aku inget Pak Adnan bilangnya itu jadi core memory dia tuh by design. Jadi memang niatnya dia mau membangun core memory anak yang isinya adalah orang tuanya termasuk dia. Iya. Gitu. Mungkin yang nggak terucapkan ya gue nggak mau lah, istilahnya gue nggak mau lah core memorinya dia cuman sama ibu atau lebih parah lagi sama mbak Nenek. atau babysitter Iya, gitu kan. betul. Dia benar-benar melakukan itu dengan salah satu pertimbangan kuatnya itu gitu. Gue pengen ini kan core memory gitu kan. Sampai dia yang ngecek ke gue gitu kayak core memory anak-anak lo ada elonya nggak di situ gitu. Sampai nanya kayak gitu. Nah ini kalau ini balik ke Bu Shirley nih. Kalau umpamanya kayak contoh anaknya Pak Adnan atau anaknya Pak Holil ya besar mungkin anaknya Pak Adnan masih terlalu kecil untuk sadar. Tapi ketika gue tuh justru tertarik tadi cerita Pak Holil, ketika anak udah mulai sadar ini gue nggak normalnya atau nggak normatifnya lah gitu ya. Ketika gue tumbuh gede, bokap banyak bareng gue, bahkan kan di New York pun aja kan masih rata-rata ibu yang jemput gitu kan. Itu kan anak kebaca ya. Apakah nanti kalau secara ilmu psikologi besarnya anak bisa nerima sesuatu yang lebih berbeda ketika dia dibesarkan dia sadar dengan situasi yang berbeda? Ada nggak kayak begitu? Aku mencoba positif aja nih ya. Kalau jadi anak yang dibesarkan di situasi yang berbeda,
gitu ya, yang berbeda dengan lingkungannya, dia mungkin jadinya positifnya lebih open minded nggak sih besarnya, bisa begitu nggak sih dibilang, Ya. Shelly? Kalau misalnya kalau bicara apa yang terjadi di masa kecil akan mempengaruhi individu nggak di masa yang saat dia dewasa, iya, jawabannya jelas iya. Tetapi memang tidak ada satu single factor lah ya. Jadi nggak cuman karena dia melihat saya mendapatkan pola asuh yang berbeda, maka saya kemudian jadi terbuka atas semua perbedaan. Enggak juga cuman Oke. satu itu. Mesti akan ada banyak banget gitu yang berinteraksi di situ, dan usia anak juga, budaya juga dan sebagainya. Esensinya menurut saya adalah kalau misalnya orang tua mau membuat anak itu jadi lebih baik dalam tanda kutip, artinya baik itu apa sih? Mungkin dia lebih sehat mental, dia mungkin lebih gembira, dia lebih bahagia gitu ya. Dia bisa merasa bahwa dunia ini juga tempat yang bisa dia jadikan harapan, dia bisa berkembang, karena kan ya semua sekarang macam-macam lah ya yang terjadi kayak gitu. Nah, maka orang tua yang bisa hadir di kedua orang tua yang bisa hadir itu akan membuat anak bahwa memang saya dicintai, saya diterima tanpa syarat gitu sama keluarga saya. Itu tuh modal yang sangat besar untuk anak kemudian bisa belajar bahwa di tengah-tengah semua perbedaan saya bisa jadi diri saya yang otentik dan saya tetap akan dicintai dengan diri saya yang otentik. Ya, kalau anak bisa merasa begitu, otomatis dia juga bisa menghargai perbedaan, bahwa orang lain pun boleh untuk jadi otentik, boleh untuk berbeda, dan harus tetap ada juga penerimaannya gitu. Jadi apapun nilai yang diberikan orang tua ke anak itu kan diberikan lewat berbagai cara, lewat pola asuh, lewat perlakuan, lewat ngobrol-ngobrol, lewat pilihan-pilihan apa yang dilakukan oleh orang tua. Contoh termasuk juga lewat nasihat lah. Tapi ya kalau nasihat aja yang dijadikan andalan kan nggak bisa ya. Iya. Gitu. Bahkan katanya kan apa yang dicontohkan lewat perilaku tuh sebenarnya lebih dilihat sama anak ketimbang apa yang diucapkan. Bener. Tapi ada juga misalnya kayak gini, orang tuanya mungkin baik banget sama semua orang, menghargai orang lain, tapi nggak menghargai anak. Jadi kalau anak yang ngomong nggak boleh ngelawan, nggak boleh ngebantah, tapi kalau sama orang lain bapaknya baik banget gitu. Terus gimana tuh kira-kira? Anak bingung nggak tuh kalau kayak begitu? Kalau dia udah di tahap yang dia paham gitu, kok sama yang lain dia... Nah itu, jadi kan dia kan gini. Ini cukup umum juga nih soal dilihat gitu ya. Iya, cukup banyak yang kayak gitu. Orang tua ke orang lain kayaknya asik gitu ya. Giliran ke gue kok nggak asik gitu kan misalnya gitu. Gue bilang bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama orang tuh iya, tapi bagaimana dia nanti akan menjadi orang itu bukan tanggung jawab gua. Kalau gua, tapi lu tanggung jawab gua. Jadi gua harus ngajarin lu jadi orang yang benar, sehingga mungkin gue terlihat nggak adil, gue terlihat nggak asik buat lu, padahal gue asik buat teman-teman lu. Tapi karena mereka bukan tanggung jawab gua untuk mendidik mereka jadi ini orang. Lu bilang Ya gue bilang, karena itu sering kejadian. Kok lu kayak baik sama Teman-teman gue? Teman-teman gue termasuk asik diajak Discord sama dia lagi Discord diajak, wah udah come dad, dijadiin meme sama anak-anaknya, ya udah gue oke ini aja. asik nih. Tapi terus gue cukup sering misalnya kayak ngasih tahu atau menurut anak gue mungkin gak asik gitu ya, karena gue bilang ya mereka nanti di rumahnya harus melakukan sesuatu, sedangkan gue nggak bisa mengakses itu, jadi dan gue nggak punya kewajiban untuk membuat dia menjadi karakter tertentu gitu ya, yang punya kepribadian yang menurut gue baik gitu. Nah kalau lu, gue punya kewajiban untuk membuat karakter lu jadi baik. Dan ya udah berarti ada perbedaannya. Nah soalnya dia emang tuh dia begitu, kamu nggak marahin gitu kira-kira gitu. Pernah berarti kejadian Sering. Kenapa nggak dimarahin? Apa? Kenapa nggak ditegur aja? Bukan dimarahin, kenapa nggak ditegur aja kalau temennya juga melakukan hal yang, kalau itu yang melakukan anaknya Mas Holil tegur. Kenapa kalau temennya yang melakukan di depan mata kita nggak ditegur, kenapa? Gue lupa teknis detailnya apa gitu ya. Mungkin dia punya standar yang berbeda.
Tapi kan itu contoh bahwa oke semua orang tuh kalau abis ngapa-ngapain harus beres-beres gitu misalnya. Tapi kenapa kalau orang lain yang nggak beres-beres kalau lagi di rumah kita misalnya Pak Holil, kok boleh ya udahlah, biarin gitu aja misalnya gitu. kayak gitu. Tapi kalau maksudnya aku sih kalau soal politik soal apa itu memang itu masuk ke ranah misalnya yang penting jangan diomongin di sini, itu diomongin di pada tempatnya. Kalau kamu ke rumah saya boleh nggak respect my belief juga kayak gitu aja. Mungkin cuman sebatas itu sih. Jadi kalau menurut saya kalau masuk ke ranah pribadi orang kan harus saling menghargai ya. Semisalnya saya masuk ke tempat ini terus semisalnya semua orang harus lepas sepatu, pasti saya akan lepas sepatu dong. Walaupun mungkin menurut saya harusnya masuk rumah nggak usah lepas sepatu gitu. Jadi yang simpel kayak gitu sih. Tapi artinya contoh itu contoh dari perilaku kita sehari-hari. Kenapa kalau misalnya nyuruh orang itu suaranya baik, kalau nyuruh aku kok suaranya kayak nyuruh, kayak bentak. Saya gitu loh yang simple kayak gitu. Nah, jadi ini yang mungkin inkonsistensi kayak gini sebetulnya juga sesuatu yang kalau bisa itu jangan terjadi. Jadi hadir itu artinya juga bisa memperlakukan anak sebagai manusia yang utuh, yang harus dihormati juga, dihargai juga, dan punya apa ya, mereka juga manusia kok, mereka juga ngerti bahwa sekecil-kecilnya gitu loh, mereka tuh ngerti kalau ini adalah perbuatan yang menyenangkan buat mereka atau tidak menyenangkan buat mereka. Gitu. Iya. Tapi misalnya gini ya Mbak, kalau gua marahin orang karena anak itu ngasih tahu orang kayak gua ngasih tahu anak gua, itu enak nggak? Misalnya dia kayak kurang sopan ya, terus gua kasih tahu dia kurang sopan. Tapi kalau anak itu gua nggak kasih tahu. Tapi kalau anak gua merasa punya kewajiban ya, gua ngasih tahu lah. Terus dari situ anak gua mulai kayak, kok lu beda sih gitu. Terus gua jawab begitu, apakah gua harusnya ikut marahin anak orang juga atau enggak? Di mana kejadiannya? Enggak, misalkan yang di playground gitu atau di mana gitu ya misalnya. Kalau itu tempat yang netral, menurut aku bilangnya misalnya kalau kita lihat ada ini anaknya robot, kita boleh bilang you have to queue atau kamu harus ngantri. Kalau itu iya nggak sih. apa-apa Kalau gitu itu loh. iya. Tapi kalau misalnya tapi kalau kayak itu di rumahnya dia ya kita nggak usah ngomong sih memang. Tapi kalau di rumah kita, misalnya di rumah kita bilang kalian nggak boleh ngangkat kaki ke meja. Terus nih temennya datang, temennya biasa ngangkat kaki di meja. Terus dia ngangkat kaki, ini kejadian di rumah tante saya gitu. Terus nih anak ngangkat kaki aja di meja. Terus saya bilang, kamu nggak boleh ngangkat kaki di meja. Terus dia bilang, ini biasa di rumah saya. Ya tapi kamu bukan di rumah kamu. Saat kamu masuk ke rumah orang lain, kamu harus respect apa nilai yang ada di rumah itu. Gitu. Jadi saya sih berharap ponakan saya kalau ke rumah orang nggak usah naikin kaki ke meja, meskipun yang punya rumah mungkin naikin kaki ke meja, misalnya gitu loh. Jadi kayak tergantung banyak ininya lah. Maksudnya ini tidak ada jawaban yang saklek sih menurutku. Cuman ada balance-nya yang harus kita lihat aja gimana dalam memberi contoh dan memberi arahan gitu aja. Prinsip-prinsipnya kan tetap sama sebenarnya, universal ya. Kita harus adil, kita harus respectful gitu ya. Walaupun ya kalau orang sini bilang kan lain padang lain belalang gitu ya. Betul. Jadi kalau gue tambahin mungkin perlu kepekaan juga gitu kan. Kalau kita adil tapi kaku, kadang-kadang juga ya kita jadi memaksakan adilnya kita, padahal mungkin adilnya dia beda gitu ya. Dan untuk kayak contohnya Pak Holil yang kalau udah kayak masalah afiliasi politik itu juga bisa lebih sensitif ya. Dan mungkin kalau kita mau negor tuh lebih apa ya, beda lah gitu negor antara lu kalau masuk rumah gue buka sepatu sama kok lu mendukung dia sih gitu. Itu kayaknya ininya memang beda. Betul. Apalagi mungkin ini juga mungkin ya Pak Holil, aku ngebayangin kan kadang-kadang kalau kita sebagai pendatang kita lebih apa ya, masih ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu? Ada tetap ya. Kita lebih menahan diri gitu loh. Karena merasa diri minoritas. Kita gitu minoritas, kita Lebih pendatang hati-hati gitu ya. lebih hati-hati. Ini konteks yang khusus sih ya. Aku mau balik ke tadi topik utama nih ya, balik lagi ke Bu Sherly. Sebenarnya kalau secara ilmu psikologi yang positif dari ayah yang lebih hadir, lebih berperan gitu ya, punya peran lebih seimbang dengan istri dan ibu anak-anaknya. Itu apa sih kalau bisa dijelaskan Bu Sherly?
sebetulnya kalau dari studi apa ya ilmiah gitu ya, itu positifnya, efek positifnya itu udah jelas sangat banyak gitu. Bahwa kemudian anak-anak itu bisa menjadi anak yang lebih terhubung, lebih apa ya, aware dengan perasaannya, gitu. Itu aja udah banyak sekali positifnya. Nah, kemudian yang juga banyak ditemukan itu adalah anak-anak itu jadi lebih punya aspirasi. Karena sebetulnya ini masalah zaman sekarang banget sih, aspirasi. Banyak anak-anak itu yang skeptis, yang udah nggak usah punya pengen-pengen cita-cita atau harapan-harapan Iya, yang tinggi-tinggi iya, banget tuh nggak usah gitu loh, karena ya udah nggak ada juga yang bisa kita lakukan untuk mencapainya, karena tidak merasa punya rasa cinta yang tak bersyarat. Jadi rasa cinta tak bersyarat itu sebetulnya sesuatu yang sangat penting buat anak bisa mengembangkan harapan, tanggung jawab, dan juga ketahanan mental ya. Karena kan kita nggak tahu juga ya besok-besok bakal gimana. Terus kemudian kegagalan itu kan udah pasti akan terjadi ya. Nggak mungkin juga orang nggak pernah gagal. Tapi terusnya gimana menanggapinya. Nah, jadi kalau anak itu bisa belajar dari kedua orang tuanya, dia tahu supporternya nggak cuma satu. Itu aja udah banyak bedanya. Udah 2 kali lipat kan dari kalau cuma ibu aja. Gitu. Iya. Nah, karena acara ini ada juga mewakili apa sisi bapak-bapak nih. Kalau yang spesifik kehadiran ayah tuh positifnya apa, ada nggak? Kalau Pastinya dari sisi ibu juga ada ya, gitu. Tapi jadi kalau gini, dari Bapak ya, jadi gini, kalau misalnya yang sekarang ya, temuannya adalah siapa sih tadi yang bilang ya, bahwa anak ayah yang tidak dekat dengan anak itu akan menjadi sangat alien, teralienasi. Anak akhirnya tidak bisa mengidentifikasikan diri sama sekali dengan ayahnya, terutama pada anak laki-laki. Ini kemudian sangat beresiko memunculkan perilaku-perilaku, kalau kami bilangnya risky behaviors. Risky behaviors ini ya segitu macam-macamnya, mulai dari so-called traditional kenakalan. Nah, sekarang nakal anak-anak juga yang tradisional juga udah canggih-canggih, kebanyakan nggak bakal ketahuan, dan sampai pada hal-hal yang sifatnya bisa bersentuhan dengan kriminal, gitu. Jadi mereka merasa bahwa nilai-nilai yang kalau kita bilangnya kayak berkekerasan itu tidak bisa diterima, tetapi kalau ayah itu tidak hadir, itu akan jadi salah satu nilai yang lebih mudah diterima. Ini kan akan banyak nih manifestasinya. Misalnya anak jadi terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang beresiko, anak terlibat dengan perbuatan yang kalau kami bilangnya lebih dekat amoral. Jadi kayak mungkin kayak kalau dibilang ngerampok enggak, tapi nipu-nipu iya. Apa ya, kayak jadi longgar gitu loh nilai-nilai moralnya. Iya. Nah, ini kan berbahaya ya. Nah, terus nanti juga banyak juga perilaku yang sifatnya destruktif. Kayak misalnya ini lebih banyak ditemukan pada remaja-remaja yang memang merasa tidak memiliki ayah atau fatherless, bukan nggak punya bapak per se ya lah, tapi mereka ini kemudian sosoknya nggak hadir, nggak ada, entah itu memang physically nggak ada ataupun memang keterlibatannya yang tidak ada. Gitu. Jadi kalau yang seperti ini mereka bisa jadi lebih banyak, kalau bilangnya apa ya, pakai substance, mungkin destruktif lah ke badannya gitu ya. Terus juga mungkin melakukan hal-hal yang nanti bisa menimbulkan banyak gangguan kayak adiksi dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya memang bisa banyak dampaknya, baik itu dampak secara psikologis, dampak juga secara sosial ke si anak kalau mereka ditinggalkan lah ya sama bapaknya. Salah satu poinnya bisa sampai kayak mereka di satu titik menormalisasi kekerasan ya jadinya ya, anak lakinya ya. Iya, karena itu adalah hal yang mereka salah-salah mikir itu kodrati loh. Padahal tadi kan udah dibilang kodratnya kan yang beda cuma melahirkan sama menyusui. Yang lain kan sama. Jadi dia akan bilang bahwa oh berarti kita boleh lebih keras, kita boleh lebih galak, kita boleh lebih kasar gitu loh.
karena kita physically lebih kuat. Jadi kodratnya memang kita boleh. Jadi memang kuncinya adalah harus, makanya perlu dekat Anak, antara iya. bapak sama anak, Anak, iya. biar anak bisa merasa aman. Iya. Kok aku jadi bingung sih kalau kayak gini, kok boleh, kalau kayak gitu kok nggak boleh tuh, kenapa ya? Akhirnya dia ngomong ya, Iya. punya keberanian itu ya. Iya. Iya, iya. Kalau itu memang sudah sebuah keseharian, itu kan akan jadi lebih mudah. Iya. Kalau Iya itu sih. bukan hal yang normal dilakukan, ya dia mungkin 1 kali 2 kali nyoba. Tapi kalau bapaknya juga Iya. tidak menanggapi dengan baik dan benar, Iya anaknya gini, sih, nggak benar. percoba, gue nanya juga dijawabnya kayak gitu-gitu juga, Iya. gue malah tambah waktu sebel kecil gitu. gua sering merasa ada kata anak kecil sama anak besar itu, udah besar atau masih kecil itu dipergunakan seenaknya sih gitu. Maksudnya buat kalau ada tamu datang dipanggil salam, kita udah gede ya sekarang, tapi giliran kita mau ngapa-ngapain masih kecil. Jadi itu kayak Confused tuh ya. Iya, nggak itu, konsisten itu, ya, itu, tapi- itu bingungin ya. bingungin gitu. Bingungin, Kok iya, ini nggak iya. boleh, kemarin bilangnya udah Udah gede, gede. kan masih Oh, kecil. bener, Kayak bener. gitu, Iya. sering Bener, kan? Pak Holil, bener, Sering bener. kan gitu Oh, ya. udah gede Sering sekarang ya, Nah, gitu. Itu kan Iya, iya. kadang-kadang kalau kita kesel gitu, kita minta sesuatu nggak dikasih, mikir ke situ tuh Iya, kita iya, ini iya. nggak konsisten banget nih. Giliran gini gue dibilang masih kecil gitu. Tapi giliran ada tamu apa sedatang dibilang suruh udah cium gede. tangan, udah gede, ini udah gede ya sekarang ya. Bener juga. Bener juga. Gue baru kepikiran juga loh. Iya pernah juga kita gitu, pernah juga sih kayak gitu. Iya. Dan gua nggak ngomong waktu itu. Gue masih kecil kok udah gede sih. Gitu. Ya, gue nggak ngomong sih, gue nggak mempertanyakan itu. Tapi sih nggak ke orang mempertanyakan tua. ya, Pak Holil, Nggak, enggak tapi ya, gue cuma iya, iya. berpikir aja, gue berpikir kayak, oh gini ditempatin seenak-enaknya aja tadi ya. Iya. Orang tua mempergunakan itu untuk kepentingan mereka gitu. Iya, iya. Tapi ada yang mau aku tanyain ke Bu Sherly nih terkait dengan kehadiran ayah tadi ya. Sebenarnya ada nggak sih Bu Sherly contoh kasus misalnya datang ke Bu Sherly gitu pasien lah gitu ya, atau mungkin dia sekedar mau cerita ke Bu Sherly, saya gagal nih hadir untuk anak saya gitu. Ada nggak dalam selama ini Bu Sherly sebagai psikolog gitu? Sadar gitu orang Sadar, tuanya gitu jadi ya. dia datang, Mm-mm. Bu Sherly, kayaknya selama ini saya gagal deh untuk hadir buat anak saya gitu. Ada nggak sih kesadaran yang terjadi? Mau tahu nggak? Banyak, tapi suka telat. Oh banyak tapi suka telat. Kebanyakan apa tuh alasannya kalau misalnya dia nggak bisa Iya, hadir? ada yang standar. Jadi ini kayak boomers, terus anaknya kan berarti milenial. Millennials, iya, iya. Jadi karena bapaknya ini mungkin sangat sibuk, sangat accomplished, terus juga ya gitulah fokusnya ke karir lah ya waktu Iya, masih iya, muda. Iya, iya, iya. Cerita klasik ya. Iya, cerita klasik banget. Sukses di karir, terus Di keluarga kurang gitu ya. keluarga. Iya, kurang. iya. Sekarang kan dia tidak diterima sama anaknya. Anaknya nggak mau ini, nggak mau dengerin, nggak mau apapun, dan dia sebetulnya nggak ada kebutuhan finansial atau apapun. Dia ya kaya-kaya aja gitu. Cuman lonely, miserable gitu kan. Dan itu membuat dia tertekan sekali di masa-masa mungkin ini sudah masuk usia pensiun gitu. Iya. Jadi apa artinya, apa ininya, apa itunya. Nah ini kan tuh saya juga bisa nggak sih anak saya diubah gitu. Itu saya juga ya. Ada sampai ke situ ya? Iya karena kan dia kan udah bingung ya. Saya bilang ya bisa nggak anak saya misalnya datang ke Mbak gitu ya buat konseling ya. Saya bilang ya bisa aja, masalahnya ya kan dia yang harus datang. Oke. Emang mau diapain, dikantongin kayak bocah gitu kita seret kan nggak mungkin ya. Jadi itu yang saya bilang udah terlambat gitu. Ada juga mungkin tidak dekat karena ya sebetulnya isu perceraian juga ada. Jadi yang kayak kemudian merasa bahwa jadi sangat sulit dan kemudian akhirnya mundur aja. Oke. Mundurnya voluntarily kayaknya waktu itu. Dia merasa itu Ya, voluntarily ya, gitu loh. ya. Tapi kemudian ketika anaknya remaja sekarang benar-benar nggak mau, aku tuh cuman kayak apa ya istilahnya dia ATM kayak gitulah. Dan ya mungkin secara finansial again tidak ada masalah, tetapi sangat amat tertekan gitu. Dan rindu untuk bisa terhubung, gitu ya, untuk bisa terhubung connecting dulu lagi. deh, Iya, iya, gitu iya. sama anak-anaknya. kalau nyambung sama tadi ceritanya Pak Holil dan episode-episode kami sebelumnya, ya insya Allah pilihan kita untuk lebih memilih Iya. hadir ya. gitu dengan segala mungkin akrobat finansial dan sebagainya, ya insya Allah udah tepat ya kalau Iya. melihat tuanya kayak gini. Begini, gitu.
Gue juga tadi istilahnya langsung milih langsung reflect gitu. Tuanya kayak gini. tuanya kayak gini ya. Kenapa? Itu aja kayak contoh tadi pasien Ibu Sherly. Ya gitu dong, makasih loh. Nggak enak kalau nggak inklusif kayaknya. Iya. Langsung reflect gitu. Enggak, maksud Gua dari gitu nggak ya ceritanya, gitu. kalau dari cerita-cerita Bu Sherly milih ketika kita menjadi orang tua muda memilih untuk hadir buat anak, dekat dengan anak gitu ya, terbuka dan sebagainya itu adalah mungkin modal gitu atau investasi supaya lo tuanya tidak lonely dan miserable. Iya, tadi tuh. Gitu. Karena ketika itu nggak terjadi di muda gitu, ya Bu Sherly bilang tuh terlambat. Terlambat Terlambat kan berarti sulit sekali diperbaiki ya. Kalau anaknya aja milenial kan berarti anaknya at least udah 30-an. Iya. Orang tuanya mungkin udah Iya. Udah 50-an 7. sama. bayangin merekonsiliasi usia-usia segitu Segitu. gitu kan. Iya. Jadi pilihan-pilihan kita untuk dari kemarin kita bicara untuk hadir jadi dapat perspektif lagi gitu. Ini tabungan sih supaya gedenya kita nggak Iya. dicuekin sama anak gitu istilahnya gitu ya. Mungkin kayak Bu Sherly bilang mungkin secara finansial kita nggak bergantung sama anak, tapi kan hidup nggak melulu masalah finansial. Gitu. Finansial. Betul. Ini secara finansial baik-baik aja mungkin ya pasiennya, tapi dia lonely dan miserable tuh kan. Nggak baik-baik aja, finansialnya bagus banget gitu. Tapi ya Ini kita lanjut dari sini ke ya masih ada hubungannya juga ya dengan break the cycle itu ya Pak Baja ya. Ya, lumayan Iya, signifikan menurut lu ya. Signifikan Beda banget, Dulu bokap kayaknya gengsi ngomong, Adnan Iya. I love you. Apa, tapi lu dengan Nina kayaknya lebih. Lebih luas Lebih gitu. luas, lebih luas. Mungkin banyak yang break the cycle juga. Iya, Tapi sih. gue nggak tahu ya dengan approach gue kayak gini ke Nina, mungkin nanti dia bakalan ada yang diperbaikin juga ketika dia punya anak mungkin dengan caranya gue pasti ada yang nggak serk juga Bisa di jadi, dia betul. dan dia akan ngerubah itu juga ke anaknya gitu sih pasti selalu aja sih generasi ke seperti itu. Jadi dalam konteks parenting mungkin Bu Sherly bisa menjelaskan break the cycle itu sebenarnya apa sih dan kenapa itu penting gitu. kayaknya term break the cycle ini kan sebetulnya kan awalnya kayak ada vicious circle. Vicious circle kan kayak lingkaran setan gitu loh. Jadi kalau bapaknya nggak hadir, maka anaknya jadinya nanti Ketika jadi bapak gitu ya. anak yang belajar dari bapak yang seperti itu akan kemudian menurunkan lagi pola asuh yang sama ke anaknya. Iya. Padahal dia sendiri dulu merasakan semua yang nggak enaknya, dan akhirnya nanti dia membuat anaknya juga jadi memiliki kepribadian yang juga mungkin sama kayak dia, kesehatan mental yang juga mungkin buruk sama kayak dia dan sebagainya. Nah, jadi kan memang yang harus di break itu vicious circle-nya. Nah, tapi di mana breaknya? Membreak vicious circle ini artinya memutus kebiasaan perilaku berarti kan. Jadi perilaku-perilaku yang selama ini dirasakan sebagai sudah sewajarnya begitu, seharusnya begitu, itu ternyata bisa dihilangkan. Nah, kuncinya siapa yang harus memutus? Tentu saja dari orang tua yang masih lebih muda menurut saya yang bisa melakukan itu. Karena kalau orang yang sudah lebih tua itu bayangin deh mengubah habit itu kan susah banget. Semakin tua tuh kita akan semakin sulit. Nah, gengsi juga semakin berat gitu. Nah, jadi kalau yang orang tua muda Ada urusan gengsi juga ya ternyata ya. ada nanti. Kan males ya kalau dibilang kan aku dulu bilang gitu, Pak. Bapaknya kan males dengerin anaknya ngomong gitu gitu loh. Jadi kalau orang tua muda memang harus memperkaya diri dengan berbagai ilmu-ilmu dari sumber-sumber yang lain, bukan cuma dari pola asuh yang kita terima, supaya kita bisa punya kekuatan dan motivasi lah untuk membuat perilaku baru. Jadi cycle yang kemarin udah terbentuk itu putus. Jadi kalau misalnya bapak nggak ngurusin anak, sekarang bapak ngurusin anaknya gimana? Ya simple aja lah, ngajak main, terus misalnya mandiin atau bikinin sarapan atau jemput ke sekolah, ngantar sekolah ya. gitu. Habis itu ditambahlah ajak ngomong gimana, ada apa gitu. Jadi kayak lebih sensitif lah sama situasi anak. Terus jadi kalau anak mau cerita lebih mau dengerin dan nggak usah dikasih nasihat, didengerin aja gitu misalnya. Jadi ini yang dimaksud dengan break the cycle. Putuskan perilaku yang lama, ganti dengan yang baru. Ada tanggapan Pak Holil soal break the cycle, di mana Ya. kita punya
punya pendidikan turunan atau parenting turunan dari bokap nyokap yang akhirnya Iya, kalau gue diperkaya break gitu. the cycle pengen tahu. Kan tadi belajar kalau gue waktu kecil, kalau gue lebih dekat sama bapak ibu gitu ya, mungkin akan beda kali ya. Nah terus pas lagi sama anak, gue pengennya memang lebih dekat. Jadinya kan itu kan menurut gue apakah itu sesuai ya break the cycle itu tadi kan itu kan Udah bagian dari berubah ya, kan itu- perilakunya Mas Holil kan ke Betul. anaknya sama perilaku orang Orang tua tua ke Mas Holil Holil, itu ah, udah betul, beda. betul, Ya itu udah betul. break the cycle sebetulnya. Iya itu karena kita mencoba ngambil bahwa orang tua kita punya hal-hal baik dalam mendidik kita, tapi punya hal yang nggak tepat buat kita terapkan ke anak kita, menyesuaikan dengan situasi dan lain-lain ya, atau apa yang ingin dicapai oleh anak kita lah gitu ya, menurut perspektif orang tua. Nah itu ya ambil yang bagus, buang yang kurang bagus gitu ya. Nah itu kan break the cycle. Kita coba menjadi yang lain. Nggak tahu juga nanti hasilnya gimana nih. Kita terus trial and error dengan apa namanya keinginan untuk membuka diri atas pola asuh yang berkembang dan mencari tahu apa yang baik gitulah ya. Iya. Sambil menavigasi kebutuhan-kebutuhan lain. Maksudnya pendidikan anak harus gimana itu kan. Terus misalnya jadi nanti profesinya apa segala macam itu nanti campur baur dengan dalam menentukan pola asuh itu sih masih Iya. untuk bisa terus Benar. apa namanya bisa diperbaiki kalau ada yang kurang dengan terus membuka diri sih emang masih belajar juga. Aku malah jadi pertanyaannya sekarang gini, tipe orang tua seperti apa yang lebih mungkin untuk break the cycle dan tipe yang mana yang, karena kita melihat juga ada orang tua yang tidak break the cycle kan, yang udah ngelanjutin aja gitu. Plek-ketiplek ya. Dia ngerasa dulu saya dibesarkan kayak gini, yang tadi makanya Bu Cherly bilang carilah ilmu selain Iya. dari sumber-sumber yang baik, sumber yang benar, selain yang kita dapat dari Diturunkan, pola ya. asuh Pola gitu. asuh. Tapi kan artinya ada gitu ya. Nah kalau secara, maksudnya untuk pembelajaran kita gitu, tipe orang tua seperti apa sih yang lebih mungkin untuk break the cycle? Karena di Indonesia kalau menurut pengamatan terbatasku, cukup banyak juga yang nggak break the cycle. Atau jangan-jangan lebih banyak, ada studinya. Gimana misalnya? Yang mampu break the cycle dan yang enggak tuh sebenarnya Iya, yang nggak apa sih beda di mampu. mereka, kok ada yang mampu ada yang enggak gitu ya? Ya kembali lagi kurang jauh mainnya kalau yang nggak mampu break the cycle gitu loh. Jadi Kurang main maksudnya, ya. iya. Jadi maksudnya kalau mereka hanya terpapar dengan lingkungan yang itu saja dan kemudian mendapatkan semacam validasi bahwa udah bener udah begini aja, emang nggak ada cara lain untuk membesarkan anak. Bapak Iya. tuh kayak gitu aja Iya. udah gitu. Ibu tuh kayak gitu aja udah. Ya udah dia nggak akan break the cycle kan. Tapi kalau dia lebih membuka diri, main sama yang lain, terpapar sama yang lain, dia jadi punya banyak bahan komparasi kan. Kok anaknya dia gini ya, kok anaknya dia bisa cerita ya, kok anaknya dia ini ya, kok dia gini ya sama anaknya, kok asik ya gitu loh. Jadi kan kita juga jadi belajar gitu. Jadi memang kalau mau mendorong orang-orang untuk memutus perilaku yang mungkin masih kurang gitu ya, membuat perilaku baru, ya harus memperluas wawasan aja sih. Kalau bicara main lebih jauh kan, satu sisi kita udah bicara ya, keterbukaan informasi sekarang lewat media sosial segala macam kan juga sebenarnya siapapun bisa mengakses lah gitu ya. Notabene siapapun dengan apa gawai pintar gitu, dengan smartphone dan akses internet tuh sebenarnya bisa mengakses informasinya. Cuma dengan apa level akses yang kurang lebih sama gitu. Kalau bilang main lebih jauh mungkin lebih ke lingkungan fisik juga ya. Maksudnya mereka bergaul gitu, bukan cuma nerima secara satu arah gitu. Ya, kalau itu memang udah ada surveinya, Iya artinya kan ya? kalau kita terpapar itu lalu kita pasif, nerima Iya. aja, itu memang justru lebih banyak dampak negatifnya gitu loh. Tetapi kita tuh harus aktif berdialog gitu ya istilahnya. Jadi kayak kita menggunakan gawai juga dengan aktif, kita membaca dari situ, lalu kita berdialog dengan teman kita, dengan lingkungan kita segala macamnya kayak gitu loh, untuk bisa mendapatkan sebetulnya gimana ya persepsi orang lain, lalu bagaimana ya sebetulnya sebaiknya kita bersikap terhadap suatu isu tertentu, mau berubah atau enggak yang kayak Iya. gitu-gitu. Wah, ini aku mikirnya kemana-mana nih. Kemarin soalnya baca juga kayak sekarang di Indonesia gitu, terutama di urban justru kita tuh lebih terkotak-kotak gitu, lebih tersegregasi. Lu mau main lebih jauh tuh lebih susah gitu.
Lu mau keluar dari bubble lu tuh susah gitu. Iya. Kayak umpamanya ahli tata kota bilang itulah makanya diperlukan ruang-ruang publik ya, taman kota segala macam gitu ya, supaya atau transportasi publik yang baik. Di situ tuh sebenarnya orang dari berbagai latar tuh ketemu dan interaksi berdialog gitu kan. Sementara sekarang kayak Benar. jadi Kau udah untuk gandeng main lebih jenismu jauh aja. ini gitu Iya, ya, yang pada akhirnya berpengaruh di break the cycle, ruangnya tuh nggak diciptakan juga sama ini, Iya benar. sama regulatornya kan, politik lagi kan share. karena nggak bisa, enggak sih, itu tergantung dari Iya. dari Lari-larinya ke sistem. perilaku kita tuh Iya. sedikit banyak ya, sekarang malah kelihatannya banyak, nggak sedikit lagi, banyak dipengaruhi sama apa yang disediakan dan diatur sama pencipta kebijakan gitu. Gue mikir mainnya lebih jauh gitu ya, cuman kayak gue pokoknya perbandingannya gue sama ART di rumah aja gitu. Gue mungkin mau kayak gue kemarin lihat juga kontennya Abdel gitu. Dia secara bercanda selalu pengen masuk ke senam ibu-ibu. Itu nggak gampang gitu. Dia di jalan pagi dia ngeliat gitu. Ada senam Selalu ibu-ibu. ada senam ibu-ibu di lapangan basket. Tiap hari pertanyaannya join nggak ya gitu. Nggak segampang itu loh untuk istilah main lebih jauh gitu. Iya, iya, Jangan-jangan kan juga kita terjebak di bubble-bubble kita juga gitu. Itu tantangan besar sih, dan ternyata pengaruh ke break the cycle. Jadi dia terpelihara gitu. Gue suka merhatiin loh anak ART gue tuh, dia akan ngikut ibunya nggak ya gitu. Karena gue melihat pola yang sama, melakukan kegiatan yang sama, dikasih tahu hal yang sama, dan nggak ketemu lingkungan lain. Iya. Jadi itu ini juga tantangan juga. Kalau terakhir untuk tema break the cycle untuk di Indonesia ya ini ya dari Pak Holil Busyarli, apa sih hal-hal dari generasi yang dulu yang dianggap sudah nggak relevan untuk parenting zaman sekarang? Bisa dari pengalaman, bisa dari studi juga gitu. Apa Pak Holil? Apa Kira-kira? parenting yang atau hal-hal dari dulu ini kayaknya yang gue nggak lanjutin nih ke anak gue yang ini nih gitu kan, atau udah nggak cocok gitu dengan situasinya. Kalau lebih ke gua yang gue terapin ya, misalnya anak mau jadi apa gitu, terserah dia gitu, terserah dia, kita tugasnya memfasilitasi, walaupun jadi teman diskusi juga ya. Kalau mau jadi misalnya mau jadi dokter yang apa sih, yang gimana sih, yang apa yang perlu diperjuangkan sih gitu. Ya. Kalau mau jadi seniman itu kayak gimana Seniman sih, apa yang sih? kayak Iya. gimana gitu ya. Tapi Iya, kita iya. memfasilitasi. Tapi kalau zaman gue dulu, gue mau jadi seniman, Hah? disuruh Oh, ya kan? kerja yang lain, suruh Kuliah yang lain, kayaknya gelap gitu. Tapi kan sekarang gue bisa ngerti kenapa dulu orang tua begitu ya, karena kan ya emang dulu seniman pada saat itu nggak secure dan lain-lain kan. Sebenarnya Iya. kan mungkin maksudnya baik gitu ya gitu. Iya. Jadi pengen ngasih apa namanya, jaringan keamanan buat Keamanan, kehidupan iya. mereka dengan bekal ilmu yang Iya. mungkin lebih mudah untuk hidup gitu ya. Iya. Akhirnya gue sekolah bukan sekolah seni gitu, untuk mengikuti keinginan agar lebih stable aja. Tapi setelah udah kerja juga, lari-larinya ke seniman juga. Tapi ya udah, gue merasa itu cara menavigasi yang paling bisa dilakukan pada saat itu untuk nggak mengecewakan orang tua. Iya. Tapi mungkin hasrat untuk membuat karya tetap ada gitu. Jadi ya udah deh, ikutin dulu maunya, dan emang bisa hidup gitu ya. Dan seninya emang belum bisa hidup pada saat itu. Ketika udah bisa hidup dari seni ya baru bener-bener full nggak kerja Iya. gitu ya. Tapi kalau ketika berhadapan dengan bagaimana masa depan anak, nah sekarang gue nggak ingin kayak gitu. Iya. Misalnya kita selalu punya opsi untuk pulang ke Indonesia gitu ya misalnya. Tapi kemarin belakangan ini kayak nanya ke anak, dia sekolahnya suka apa nggak suka. Lalu kemungkinan mencari peluang sekolah yang sama di Indonesia ada apa nggak? Kayaknya kecil gitu ya. Misalnya anakku sekolah musik yang high school dia udah ada spesifikasi specialty-nya musik gitu. Nah, karena susah ya akhirnya dia kebetulan juga suka di sana, ya udah akhirnya itu jadi prioritas utama. Bahkan pekerjaan istri
itu istri bisa kerja di Indonesia juga, ibunya dia bisa kerja di Indonesia, gue bisa kerja di Indonesia. Tapi kebetulan ibunya juga bisa kerja di New York. Akhirnya karena anak kebutuhannya lebih utama sekarang nih prioritasnya. Jadi akhirnya ya udah karena dia suka di situ ya udah kita fasilitasin untuk suka di situ. Nanti terlepas setelah dia sekolah musik apakah dia harus jadi musisi? Gue tetap bilang enggak. Terserah lu mau jadi apa. Iya, Karena masih ada perjalanannya kita nggak tahu kemungkinan, ya. iya, kita nggak tahu. Iya, Masih ada perjalanan kemungkinan kita kita nggak tahu. fasilitasin tapi semoga bisa jadi yang menekuni profesinya untuk jadi yang baik lah. Jadi bukan yang terbaik dalam artian harus the best gitu tapi Iya, jadi yang orang baik untuk baik dia gitu ya. kebetulan Hmm. jalannya dengan profesi A, profesi B Iya, gitu lah iya, kira-kira lah. Iya. Ini mirip sama ini sih. Kalau dulu bokap gue secara nggak langsung dia nggak ngomong sih, cuman yang gue tangkap dari dia cuma minta satu, lu profesi apapun, tapi di situ lu perjuangannya apa? Dia nanya gitu. Karena ya dia besar di era perang gitu ya, yang dia bilang dulu lu mau profesi apapun belakangnya tuh pejuang, lu dokter pejuang, lu tukang masak pejuang, gitu kan, lu politikus pejuang. Yang ngebedain cuma orang berjuang sama orang kagak gitu. Ya karena harus dipahami konteksnya dia adalah wartime parent gitu kan. Gua ada pertanyaan boleh? Boleh. Dalam konteks ini juga. Jadi itu break the cycle itu akhirnya juga gue nggak pengen ada yang gue break, ada yang gue nggak break gitu. Betul. Ada yang gue pengen pertahanin. Misalnya Iya. hasil dari orang tua gue mendidik gue dengan segala keterbatasan ini, gue punya daya tahan. Pada saat yang sama dengan gue memfasilitasi itu, gue merasa berdampak nggak ya ke daya tahan dia, endurance dia menghadapi tekanan. Kenapa mental dia menurut gue mungkin jadi Resiliensi lebih itu ya. lemah. Gitu, gue salah juga kali ya menyebut mental lemah. Gue nggak tahu, tapi gue merasa mentalitas gue kayak jauh lebih kuat dari dia dalam menghadapi situasi yang sama. Itu kan sebenarnya gue pengen mempertahankan cycle yang dulu yang bermanfaat nih. Iya. Tapi kok gue jadi agak susah karena gue mulai ada perubahan yang gue, Iya. itu gue merasa kayak itu konsekuensi dari gue mau fasilitasi. Jadi dia ada konsekuensinya karena jadi serba ada. Jadi mereka jadi punya opsi. Gue nggak pernah punya opsi. Jadi akibatnya gue cuma kayak MacGyver nih, adanya ini ya gue begini, adanya ini gue begini. Gimana caranya, Nah iya. kalau dia Iya. punya nggak enak ya, passion gue nggak di situ ya, gue mau ini itu akhirnya tuh sedikit banyak mempengaruhi mentalitas. Nah, gue nggak tahu itu Iya. gimana menavigasinya tuh. Iya, Bu Shelly mungkin menjawab. Saya sih punya versi jawaban awam, tapi lebih pengen jawaban Tadi yang diberikan yang keilmuan. vicious. Jadi yang Yang jelek vicious, memang. betul. Jadi kalau yang baik-baik memang sebetulnya nggak ada masalah. Itu memang kita bisa jadi legacy dari orang tua kita ke yang berikutnya lagi gitu kan ya. Yes. Itu sangat bagus gitu loh. Ini memang balancingnya ya. Karena kalau misalnya kita merasa dulu passion kita kurang di nurture, sekarang kita mau menurture sebanyak-banyaknya passion anak kita, tapi kemudian kok jadinya fasilitasnya kayaknya banyak gitu ya. Jadi memang ini harus ada omongan aja sama anak, dan kita juga harus lebih kuat juga sih Mas untuk nahan. Oke, enggak segini aja. Jadi oke, kamu mau coba itu ya, tapi kan kalau kamu mau coba sesuatu berapa lama kira-kira harus dicoba, apa saja fasilitasnya dari saya. Kalau sebelum itu ini kamu harus make it work dulu ya, coba dulu ya gitu. Jadi kita juga boleh kayak gitu, itu kan bagian dari atmosfer komunikasi yang lebih terbuka yang sudah kita bikin itu. Efek dari hadirnya Bapak gitu loh, bahwa kita harus bertanggung jawab sama pilihan kita juga. Jangan bilangnya mau coba sesuatu kemudian baru 1 bulan udah bilang nggak suka terus minta ganti lagi. Ya, karena kita juga mau ngajarin sama mereka kan responsibility. Betul. Gitu. Jadi diomongin aja Mas, berapa lama harus dicobanya ya, dicobanya berapa kali lagi gitu. Jadi nggak bisa juga, dan kalau misalnya kamu mau ganti ke tempat lain juga harus dipikirkan matang-matang. Jadi mengambil keputusan kembali lagi itu juga bagian dari responsibility. Kamu siap nggak ngambil keputusan itu? Ada konsekuensinya gitu. Dan itu bukan berarti kita nggak sayang kan? Kita sebetulnya lagi ngajarin value tentang perjuangan, tentang tanggung jawab gitu loh di situ buat anak-anak ini. Iya. Nah ini tadi jadi nyambung ke pertanyaan ke Bu Shelly, kalau secara umum pola parenting Indonesia yang sudah selayaknya di break sesuai perkembangan zaman tuh yang seperti Parents apa are sih? always right. Itu prinsipnya ya. Iya. Itu yang terjadi juga sama pemerintahan.
Aduh, takut. Always Nah, right. ini Gen X juga yang kita bahas nih. Gen X Iya. kalau ada politik takut. Ininya apa? Respon pertama takut. Iya iyalah, Karena- nanti kena tiba-tiba kita lenyap. Enggak lah. Kan ini nggak live, Cie. Eh, Yang tadi kita bilang yang apa? Nerve system kita tuh Gen X diajarin untuk takut sebenarnya dulu gitu. Sampai itu udah jadi kayak second instinct gitu. Ya itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tadi kita bicara sama Pak Adnan ya, Pak Baja ya. Yang terakhir yang belum terjawab sebenarnya itu gitu. Kalau kita bilang sekarang ibaratnya negara lagi jadi toxic parenting buat warganya tuh nyambung nggak sih sama obrolan kita hari ini gitu kan? Loh, kalau yang harus diputus adalah parents are always right. Kalau Nyambung. mau dibuat analoginya Nyambung, yang konsistensi gitu. tadi ya. Bener, nyambung. Iya, memang jelas dong. Itu kan pasti mempengaruhi semua hajat hidup yang di dalamnya, meskipun Iya. kita mungkin nggak sadar itu mempengaruhi kita. Iya. Ya seperti apa anak yang kena orang tua yang tadi ya yang kita bahas yang inkonsisten, maunya selalu benar. Gitu kan. Gitu kita kira-kira kalau analoginya anak, kita jadi anak yang tadi kali ya, anak yang bingung, anak yang ya lama-lama meradang juga gitu kan karena dibeginin terus gitu. Bener nggak sih sebenarnya analogi itu sebenarnya pertanyaan dasar itu ketika orang bikin analogi berarti negara sekarang sedang menjadi toxic parents untuk warganya itu dari rakyatnya. sisi pandang psikologi. Analoginya benar, cuman negara itu biasanya ibu ya, bukan bapak. Jadi, cuman kalau mau dibilang parent ya parent lah gitu loh. Iya. Kita kan sangat lekat dengan sistem yang ada. Kita sangat terpengaruh dengan semua kebijakan yang ada. Dampaknya apapun kan Betul. ke kita juga pasti ada gitu. Jadi mau nggak mau ya sama lah analoginya. Kayak keluarga besar lah ini. Iya, betul. Pak Holil? Nyambung sebenarnya kalau sama Nyambung udah ya. Clear ya? Clear nyambung. ininya kata Jabu Shirley bahwa negara itu sebenarnya lebih ke ibu kan nyambung sama lagu RK ya. Iya, seperti rahim ibu. Gitu. Bagaikan negara ini kan Iya. seperti ibu. Oke. Kalau jadi bapak memang lebih bermasalah sih. Jadi ibu. Kalau Pak Holil menanggapi analogi itu gimana? Sepertinya kita lagi anak-anak yang menghadapi toxic parenting nih Iya sekarang. dong. Jelas tuh dia Minta kan. duit gue nggak Iya, nggak dikasih. alasan terus ngasih duit ke yang nggak perlu buat masa depan anak gitu. Itu kan Iya. apa namanya nggak konsisten ya gitu. Pilih kasih lagi ya. Pilih kasih orang tuanya ya. Pilih kasih. Anaknya yang berbakat pengen apa terus dikasih yang lain Iya. yang nggak pernah kerja yang ngapa-ngapain gitu lah kayak kira gitu kan nggak konsisten, kita jadi bingung nih, Bingung, klaim-klaimnya kok nggak sesuai sama yang dijalankan gitu. Betul. Iya, Betul. Iya. Bingung tuh sebenarnya udah bahasa yang ini banget ya, udah yang kita udah halus banget tuh ya. Harus banget. Aduh, oke kalau Pasti pernah kan jadi anak yang kemudian kesel marah sama orang tua. Iya. Ya Terus udah. udah kita kesel, orang tuanya nggak berubah-berubah gitu kan. Iya. Yang tadi kan saya bilang kalau udah tua kan susah ya berubah ya. mangkrem. Nah, itu kan ada kosakatanya tuh, apa yang kita pikirkan kita ucapkan mungkin ya, walaupun hanya dalam hati saja. Ya itu pengganti kata bingung semua lah itu. Itu ya. Dijawab masing-masing aja. Cocok Bu Sherly, bener. Bener. Gen X kali nih jawabannya nih kan. Gen X ini. kali. Kan kita bicara kalau Gen Z lugas begini kan Iya. gitu. Dia yang terpikir dia terucap. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu. Oke. Terima kasih Bu Sherly, Pak Holil. Terima kasih sudah hadir lagi Pak Holil. Tuh, nah mungkin untuk terakhir sebelum menutup, seperti biasa Pak Holil kalau kita ada di kios, Pak Holil pilihin satu buku buat Bu Sherly. Kira-kira buku apa yang cocok dengan Bu Sherly? Iya. Bu Sherly sukanya Bu buku Sherly. apa ya? Gitu. Kalau dari selain buku psikologi yang udah pasti Filosofi. Selain itu roman picisan sih. roman picisan ya. Wah, kalau roman Novel berarti picisan ya. Iya. Novel ya, Iya. novel. Oke. Iya. Oke, novel ini aja deh, novel deh. Asik. Ada Aib dan Nasib. Nah, Aib dan Margin Nasib Kiri. jadi itu Oke, margin menarik kiri. ini. Margin Itu Kiri, Aib. cerita Minanto, dia menang lomba novel Dewan Kesenian Jakarta tahun berapa ya, 2000 awal gitu mungkin atau 2018 Di pojok tuh gitu ya. di bukunya.
Yoi. Oke, kalau gitu Bagus teman tadi Indonesia, Iya. kita pamit dulu untuk sesi komentari kali ini. Kita jumpa lagi di Menjadi Indonesia dengan Episode berikutnya. ya, Pak Coki ya. Pak Baja pamit. Sampai ketemu lagi teman Indonesia. Pak Coki, Pak Baja pamit.